Halo kawan, jumpa lagi di LSA Berbicara. Kali ini kita akan membahas salah satu ilmu dalam hukum, yaitu ada dikenal dengan psikologis hukum. Mengapa kami ingin membahas terkait dengan apa sih itu psikologis hukum? Nah, karena ada salah satu ungkapan yang menarik dalam hukum, yaitu ubi societas ibius, yang memiliki arti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero pada tahun 106 hingga 43 sebelum Masehi. Ungkapan ini dipelopori oleh itu filsuf Yunani saat itu, yaitu ahli hukum, ahli politik, dan lahir di Roma, Italia, yang memiliki pandangan aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur yang membawa kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik itu sengaja ataupun tidak. Maka dari itu, dari kata-kata tersebut, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, berarti seringkali manusia berkaitan dengan hukum, dan hukum juga seringkali membutuhkan manusia. Maka dari itu kita akan mempelajari psikologis hukum, karena yang dapat saya pahami, ilmu psikologi ini yaitu ilmu yang menguasai jiwa manusia. Dan kali ini kita kedatangan salah satu anak psikologis yang cukup lihai dalam alibi-alibinya dalam menguasai jiwa manusia. Dia seorang berambut gondrong. Mari kita panggil dia masuk. Silakan saudaraku. Halo. Halo. Serius-serius amat ini. Ngomongin apa? Ngomongin menguasai jiwa manusia ini, saudaraku. Baca. Kira-kira nih, saudara Ifrod, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kira-kira nih, saudara Ifrod, kan kita berbicara terkait dengan psikologis ya. Berbicara terkait dengan berkaitan dengan hukum, apalagi di sini ini LSA ini adalah istilahnya komunitas di bawah naungan Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang bertujuannya sebenarnya debat, cuman ini akibat kosong ya, karena debatnya diadakan setahun sekali. Maka dari itu kami mengisi LSA ini dengan podcast agar ya menambah sedikit wawasan kita ya, mengisi teman-teman yang rambutnya keren sekali saudara. Ini rambut asli atau gimana ini? Asli. Semakin panjang. Ini udah berapa lama ini? Ya, dari semester 1 saya memanjangkan rambut. Karena menurut saya orang yang meluruskan rambut setiap hari itu orang-orang yang mencirikan daya kritisnya itu lebih panjang gitu. Sombong amat. Aduh, orang-orang yang pendek. Aduh, diskriminasi lagi dia. Catat nih, konten. Oke, saudaraku, saya tadi sudah memantik ya terkait dengan hukum sering berkaitan dengan manusia, dan manusia juga seringkali membutuhkan namanya hukum. Saya ingin sedikit mengungkap pertanyaan ini, saudaraku. Psikologi hukum ini kan dua kata yang berbeda ya, psikologis dan hukum. Nah, pasti dari disiplin ilmunya juga itu berbeda dong, ya kan? Nah, ini jadi pertanyaan saya nih, apakah psikologis hukum ini merupakan turunan atau cabang dari ilmu psikologi, atau justru dari cabang ilmu hukum itu sendiri? Oke. Menurut pandangan saudara ini dari seorang anak psikologis itu gimana? Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Oh iya, everyone. Nama asli saya Muhammad Ifrod Maulana. Saya selaku mahasiswa psikologi semester 4. Saya alhamdulillah aktif
di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan menarik sekali apa yang dipertanyakan oleh Adam. Jadi kurang lebih saya menangkap apakah ilmu psikologi dan hukum itu kan dua kata yang berbeda, dan apakah hukum yang ikut ke psikologi, apa psikologi yang ikut hukum, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Adam. Saya coba menjawab dengan mengutip kata Dr. Reza Indragiri Amril. Dia salah satu ahli psikologi forensik. Jadi pertanyaannya itu, psikologi hukum itu kalau menurut orang yang luar dari psikologi ya. Nah, kalau kami orang-orang psikologi itu lebih terkenal dengan psikologi hukum, itu lebih terkenal dengan psikologi forensik. Nah, psikologi forensik, jadi pertanyaannya tadi itu, apakah ilmu psikologi masuk ke dalam hukum atau hukum yang masuk ke psikologi? Jadi psikologi forensik itu cabangnya satu, psikologi, cabang ilmunya satu nih, psikologi memayungi. Memang dari psikologi itu cabangnya banyak, spesialisasinya banyak. Ada bidang psikologi perkembangan, semisal klinis, pendidikan, faal, include termasuk psikologi forensik. Nah, terus ada pertanyaan, apakah psikologi forensik itu sama dengan dokter forensik? Nah, itu ada salah satu pertanyaan-pertanyaan yang masih berkeliaran gitu di ruang lingkup kita. Nah, sebetulnya psikologi forensik itu banyak orang yang salah kaprah gitu, menafsirkan bahwa psikologi forensik itu berkaitan dengan membedah mayat gitu. Sebetulnya Ya iya dong, pasti. membedah mayat gitu, aduh. Pasti dong. Sebetulnya psikologi forensik itu psikologi yang membahas atau mempelajari tentang, atau tujuan dari psikologi forensik adalah menghamba, mengabdi, dan mendukung proses hukum itu dalam. Jadi psikologi forensik, jadi kesimpulannya psikologi forensik adalah salah satu psikologi yang membahas dan tujuannya itu mendukung dan menghamba, mengabdi yang di underline itu terhadap proses hukum. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau kita bisa pikir-pikir, psikologi hukum ini dikenal kalau dalam anak psikologi itu psikologi forensik. Betul. Berarti kalau kita pikir-pikir, psikologi forensik berarti berkaitan dong dengan pidana. Betul, sangat berkaitan. Justru Dokter Reza Indragiri Amril ini Saya Pak Setia Indra Arifin, dosen hukum. Bukan ya? Soalnya dosen pidana. Beliau ini salah satu ahli forensik dari Jakarta. Nah, itu salah satu tokoh yang menjadi inspiration lah dari saya untuk mempelajari psikologi forensik. Oh ya, jadi sangat-sangat enak ya ternyata psikologi hukum itu berarti cabang apa dulu? Kalau pastinya cabang ilmu hukum atau Cabang ilmu psikologi. cabang ilmu psikologi? Iya. Kok bisa gitu? Jadi gini, logika sederhananya. Main logika. Tapi ada hukum secara dasar. Aduh. Jadi kenapa saya menyebutkan bahwa psikologi forensik ini masuk ke dalam ilmu psikologi bukan ilmu hukum? Karena saya beranggapan bahwa psikologi itu kan ilmu terapan, ilmu aslinya adalah filsafat manusia, dan hukum ini suatu ilmu yang dibentuk atau produk dari manusia itu sendiri. Nah, ya bisa kita lihat bahwasanya ya orang hukum juga harus mempunyai, atau seenggaknya mempunyai basic psikologinya masing-masing. Kita bisa bayangkan lah teman-teman, kalau orang hukum tidak sehat mentalnya, nanti dia memutuskan gimana tuh. Jadi psikologi itu ya memang basic kita untuk berperilaku dengan baik gitu. Oke. Kurang lebih. Berarti teman-teman statement dari Bung Ifrat ini ya saudara
saudara Efrod ini mengatakan bahwasanya psikologi hukum itu adalah cabang dari ilmu psikologi itu sendiri karena berkaitan dengan manusianya gitu. Iya. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada yang tidak sepakat dengan statement Efrod mungkin boleh dikomentari di kolom komentar. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini retorika dan berdialektika baru-baru. Dan itu landasannya grow together every day. Iya. Tumbuh setiap hari bersama-sama. Oke. Hampir saya berbicara yang aneh tadi. Untuk Oke, lanjut. Oke, kita yang pertanyaan yang kedua yang sudah cukup saya susun. Ya, boleh. Jika tadi dipisahkan antara kata psikologi dan hukum itu, nah bagaimana keterkaitan antara dua cabang ilmu ini sebenarnya sehingga bisa menjadi satu, ada namanya psikologi dan hukum gitu kan, apa ya, cukup aneh saya rasa, tapi kaitannya kok bisa berkaitan banget gitu kan. Ada lagi berkaitan langsung dengan bisa jadi berkaitan dengan hukum pidana gitu kan ya, gitu. Kira-kira gimana? Sebenarnya pertanyaan itu tadi sudah dijawab dari jawaban yang pertama. Sombong amat. Coba saya paparkan lebih jelas. Apa sih keterkaitan dari psikologi dan hukum gitu? Keterkaitannya adalah yang pertama kita bahas bahwasanya psikologi itu adalah ilmu terapan yang ilmu aslinya adalah filsafat manusia. Itu yang dipaparkan oleh Dr. Reza Indragiri Amril Tudam. Jadi bahwasanya filsafat manusia ini mempelajari tentang proses berpikir kita, terus kajian-kajian, praktek-prakteknya itu berdasarkan hukum gitu. Dalam artian maksudnya dijelaskan ya, hukum itu kan produknya manusia gitu, produk dari manusia. Nah, orang yang mengeluarkan produk ini tentunya harus memenuhi kriteria sehat jasmani maupun rohani. Kalau dalam istilahnya itu antara kontemplasi dan meditasi itu selaras tuh. Nah, apa sih kontemplasi? Kontemplasi adalah upaya untuk mengevaluasi akal budi yang adanya di kepala. Sedangkan meditasi itu biasanya ditafsirkan secara serampangan. Meditasi adalah upaya untuk mengatur ritme batin. Nah, bagaimana kita mengatur kedua kontemplasi dan meditasi ini supaya menjadi produk hukum yang komplit dan bagus dan bisa disetujui oleh masyarakat. Nah, keterkaitannya itu karena hukum berasal dari manusia, dan manusia itu ilmunya bisa disebut ilmu psikologis gitu. Berarti berkaitan ya? Tidak ada yang ditinggikan atau didewakan antara dua itu. Iya. Sama rata. Iya, karena kan saya mempercayai bahwa kebaikan itu saling memanggil. Nah, itu tuh. Jadi ilmu itu saling bersinergi tuh satu sama lain. Ini yang saya bilang teman-teman, bahwasanya dia adalah gondrong yang punya ahli sangat luar biasa gitu. Intinya gondrong bukan sembarang gondrong gitu. Oke, Bung Efrod, kira-kira ini kalau kita masuk data kita berbicara terkait dengan secara apa ya, definisi, terus keterkaitannya gimana. Sekarang kita akan berbicara bagaimana sih peran psikologi dalam penegakan hukum itu gitu, sekarang. Sangat menarik dari pertanyaan yang ketiga ini. Saya sungguh berpikir keras dalam pikiran saya, dalam kepala saya. Oh my god. Jadi peran psikologi dalam hukum itu apa gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi peran psikologi dalam penegakan hukum itu adalah psikologi forensik atau psikologi hukum itu mempelajari, menganalisis, menafsirkan segala kasus itu dengan benar. Apakah contoh kasus, misal ada kasus pembunuhan, misal. Nah, kita sebagai psikologi forensik akan bermain tuh di situ. Apakah orang yang membunuh itu sadar dan dia melakukan kejahatan itu? Jadi kita coba bisa melihat nih, wah orang ngebunuh nih
dia sadar nggak sih, atau ada dorongan-dorongan lain, apakah sistem amigdala ataupun sistem alpha deltanya ada yang konslet gitu, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu, misal membunuh gitu. Nah, peran psikologi itu akan bermain selagi dalam hukum itu ada manusia. Kan di statement awal itu apa? Di mana masyarakat? Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan di mana ada hukum, di situ ada psikologis yang memainkan orang-orang hukum. Kalau ini seperti itu. Oke, boleh. Oke, dan tadi kita berbicara terkait dengan pidana ini ya. Berarti psikologi hukum itu berkaitan dengan terkait dengan pidana atau kejahatan ini. Gitu. Tapi kira-kira kalau dalam pembentukan undang-undang misalnya itu psikologi main nggak gitu? Main psikologi forensik itu. Salah satu Reza Indragiri ini dia lebih berfokus pada hal-hal yang pidana seperti itu tadi. Nah, cuman saya belum pada tahap itu tuh untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan undang-undang dari psikologi forensik itu. Dan saya kurang kompeten dalam menjelaskan hal itu. Berarti berkaitan psikologi hukum menurut pandangan saudara Iverti hanya berkaitan dengan pidana ini, kejahatan ini. Berarti betul, sangat cocok sekali. Gondrong ini sering terkait dengan pidana. Kejahatan, tapi juga hukum pidana, yaitu kalau kita dapat artikan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur orang-orang jahat. Karena itu psikologi hukum itu main di situ, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya kali ya, secara sederhana terkait dengan psikologi hukum. Kalau teman-teman ingin bertanya terkait dengan psikologi hukum, mungkin boleh di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung mungkin oleh saudara Ifrat nanti ya, mungkin saja, atau mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab gitu dari ketiga pertanyaan tadi. Ya, boleh teman-teman, Instagram saya ada di bawah ini. Di Instagramnya dong berarti ya. Oke, boleh. Ya, nanti saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya sharing session mengenai apa yang saya ketahui tentang psikologi forensik ini. Memang sangat menggelitik sekali topik pembahasan kali ini gitu. Memang kita harus 2 arah atau 3 arah bahkan lebih untuk mengobrolkan psikologi forensik ini. Oke. Mungkin ada kata-kata terakhir gitu selaku gondrong yang bukan sembarang gondrong. Ya, quotes of the day. Quotes of the day untuk mengakhiri podcast ini adalah: jangan pernah berhenti membaca. Ketika Anda berhenti membaca, berarti Anda berhenti berpikir. Dan ketika Anda berhenti berpikir, berarti Anda telah kufur dalam nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selamat bangun dong. Thank you. Mungkin itu aja ya teman-teman. Cukup kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video tersebut gitu. Sebanyak-banyaknya Anda share video ini, berarti Anda secara tidak langsung melakukan share ilmu kepada banyak orang. Mungkin itu aja ya. Jumpa lagi